Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ausini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu zuhur kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih ada waktu kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengamalkan apa yang kita dengar dari nasihat Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, berhubung kita masih di bulan Syawal dan ini adalah awal pertemuan kita setelah bulan Ramadan di masjid ini, maka saya menyampaikan pertama, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal-amal ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan, baik itu amal fardu maupun amal sunat dan juga amal-amal saleh lainnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik sepanjang masa kehidupan kita. Selanjutnya tentu kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah beri lagi kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan ini menjadi doa orang-orang soleh di penghujung setiap Ramadan. Dan ini biasanya dibacakan di doa kunut di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Allahumma a'id ilaina Ramadana a'waman adidah wa azminatan madidah. Ya Allah, kembalikan kami kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Selanjutnya para jamaah yang mulia, ya tentunya kita sudah meninggalkan bulan Ramadan dan kita sebetulnya sudah banyak sekali belajar dan diajarkan oleh ibadah puasa yang kita jalani selama 1 bulan di bulan Ramadan. Sehingga para ulama mengibaratkan puasa itu dengan sebuah lembaga pendidikan. Maka kalau itu adalah sebuah lembaga pendidikan, maka tentu yang dilihat bukan saja pada prosesnya, tetapi lebih kepada input, lebih kepada output, bahkan outcome-nya seperti apa. Misalnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, salah seorang ulama yang kitab beliau di kajian fikih dijadikan banyak rujukan, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, karena membahas berbagai pendapat mazhab berikut dalilnya. Di pembahasan tentang puasa beliau mengatakan bahwa puasa madrasatun khuluqiyatun kubra yatadarrabu fihil mu'minu ala khisalin kathirah. Puasa adalah lembaga pendidikan moral yang sangat besar, di mana orang yang puasa belajar banyak nilai yang melalui proses puasa yang dia jalani. Satu di antara hal tersebut, dan ini paling menonjol, adalah kata beliau muqawamatul ahwa. Belajar bagaimana kita menundukkan nafsu kita mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tentunya dicontohkan dalam beberapa hal. Tentu yang diinginkan adalah ini bagaimana falsafah ini kita terapkan dalam seluruh aspek dari kehidupan kita. Di luar daripada Ramadan, perkara makan minum di siang hari adalah perkara mubah, boleh. Maka ketika Ramadan datang, Allah buat aturan bagi orang yang beriman bahwa tidak boleh makan dan minum selama Ramadan dengan interval waktu dari terbit fajar shadiq, yaitu masuk waktu subuh, sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib.
Maka apa yang terjadi? Pasti setiap kita ini yang biasanya minum di interval waktu tersebut, maka kita pasti haus. Maka ketika haus secara biologis pasti ada muncul dorongan ingin minum. Tapi ketika kita ingin menyalurkan keinginan minum, maka dia harus berbenturan dengan ketentuan Allah. Maka kita tahan keinginan minum, kapan baru kita salurkan? Ketika sudah boleh secara ketentuan, yaitu masuk waktu maghrib. Begitu juga kita akan lapar dengan interval waktu dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, maka akan muncul dorongan dari dalam kita ini untuk kita ingin makan. Tapi kalau kita perturut keinginan makan, maka kita mesti bermaksiat kepada Allah. Maka keinginan makan ini kita tahan, tidak kita perturut, baru kita salurkan ketika aturannya boleh. Ini satu falsafah yang kita diajarkan oleh puasa, bahwa bagaimana dalam hidup ini ketika muncul macam keinginan, yaitu pasti motornya nafsu kita. Kita ingin ganti mobil dengan yang lebih bagus, yang terbaru keluarnya, yang canggih fitur-fiturnya. Kita ingin kemudian tambah jumlah aset kekayaan kita. Kita ingin perbanyak tabungan kita. Macam keinginan, yaitu motornya nafsu kita. Maka kalau dalam menyalurkan keinginan itu kita mesti melanggar aturan Allah dan Rasul, maka kita harus belajar dengan ibadah puasa yang kita jalani, tidak kita perturut dia. Karena kalau mengikutnya kita mesti bermaksiat kepada Allah, maka itu harus punya kekuatan untuk menahannya, tidak mengikuti dia. Kita hanya akan salurkan nafsu kita kalau tidak berbenturan dengan aturan. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Al-As, bahwa Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman siapapun dari kalian sehingga dia menundukkan nafsunya mengikut ajaran yang aku bawa. Maka kita dalam puasa, kenapa kita tidak makan, tidak minum di siang hari? Apa yang kemudian mendorong kita untuk tidak mengikuti nafsu kita adalah iman kita kepada Allah. Sekalipun tidak ada orang lihat kalau kita minum, tidak ada yang tahu kalau kita makan, maka kita tidak akan makan, tidak akan minum, karena kalau kita lakukan itu kita bermaksiat kepada Allah. Siapa yang menyuruh kita adalah iman kita. Maka kekuatan untuk kita dapat tadi mengendalikan nafsu kita mengikut ajaran dibawa oleh Nabi, itu adalah mesti motornya adalah iman kita. Maka salah seorang ulama dan tokoh pergerakan di Mesir dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, Dr. Ahmad Farid mengatakan, setiap orang beriman itu diberi Allah dua kekuatan. Satu kekuatan dorong, yaitu nafsu. Yang kedua adalah kekuatan untuk mengendalikan dia, yaitu menahannya, itulah dia iman. Maka jamaah rahimakumullah, kita sudah belajar selama kita berpuasa untuk bisa kita tundukkan nafsu kita untuk mengikut sesuai dengan aturan Allah. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana ini kita teruskan dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan di cuman makan dan minum di Ramadan, tapi dalam seluruh dorongan nafsu kita itu. Kalau menyalurkan bermaksiat kepada Allah, kita harus punya kekuatan mengendalikannya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, seperti yang dikutip oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya Mufsidatul Qulub, mengatakan bahwa apakah seseorang itu diminta untuk mengeluarkan nafsu dari dirinya? Apakah seseorang itu akan dihukum oleh Allah karena nafsunya? Maka jawabannya adalah bahwa nafsu adalah pada hakikatnya dia bukan sesuatu yang tercela. Nafsu adalah kebutuhan orang untuk bisa hidup di dunia ini. Orang tidak akan bisa bertahan hidup kalau dia tidak punya nafsu makan. Maka dia tidak akan makan, maka matilah dia. Manusia ini tidak akan berkembang biak kalau tidak diberi nafsu seks, nafsu untuk hubungan suami istri.
Tetapi di sisi lain juga bahwa nafsu ini menjadi media Allah menguji kita. Apakah kita patuh kepada yang menciptakan nafsu ataupun kita turut nafsu kita. Maka nafsu hakikatnya dia tidak tercela. Dan kita ini tidak akan dihukum ya dengan nafsu yang ada pada kita. Kapan kita dihukum? Ketika kita memperturutnya dan lalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kita kalau kemudian nafsu mendorong kita melakukan sesuatu dan melakukannya bermaksiat kepada Allah, lalu kita bekerja untuk mengendalikannya, ini akan menjadi ibadah bagi kita. Maka mari kita usahakan untuk kemudian bagaimana kita dapat mempraktekkan ini dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga Allah janjikan dalam surat Al-Jathiyah ayat 40 dan 41 bahwa Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa dalam setiap berbuat dia selalu takut kepada azab dari Rabbnya dan dia bisa kendalikan nafsunya dalam hidup ini, maka tempat kembalinya di akhirat nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.